Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli fidari wa yassirli amri wa min lisani yafqahu qawli. Fa inna khairal hadisi kitabullahi wa khairal hadiyah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kalau puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kebahagiaan dan kesehatan kayak hari ini, sore ini menjelang maghrib habis asar. Dan yang kedua, selawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita kebahagiaan dan kesehatan dan yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam derang-derang kayak alam ini yang kita nikmati ini kepada jalan yang benar. Yang ketiga, kepada sahabat-sahabatku, adik-adik, guys, mudah-mudahan yang lihat channel ini, video ini, mudah-mudahan dapat umur panjang, apa yang dicita-citakan tercapai, rezeki yang benar-benar melimpah. Dan jangan lupa tolong yang ini di subscribe biar tahu bagaimana kelanjutannya. Kita belajar tentang dalil syar'i akan diamnya bumi dan berjalannya matahari. Sebab antara ilmu teknologi dengan ilmu agama itu bertolak belakang. Kalau dulu kita sekolah itu bahwasanya bumi itu berputar, bergerak, matahari diam, seperti bola bumi dan ini ada cahaya. Begitu. Waktu kita masih sekolah, yang dimana itu ilmuwan yang bilang ada Aristoteles atau Galileo dan lain-lain sebagainya. Ternyata di dalil syar'i ini, di agama ini terbalik, bahwa akan diamnya bumi dan berjalannya matahari dari usul timur ke usul barat seperti itu. Untuk lebih lanjut kita akan melihat tentang dalil dari apa yang kita saksikan dengan mata kita sendiri. Yang kemarin sudah mengetahui bahwa bumi tidak bergerak, matahari yang bergerak sudah tahu. Sekarang kita akan belajar dalil dari apa yang kita saksikan dengan mata kita. Telah berkata Syekh Abu Amir Abdullah Karim Al-Hajuri hafizallah, sesungguhnya dari apa yang kita saksikan dan apa yang dimengerti oleh seluruh manusia yang memiliki hati, bahwa di sana terdapat bintang-bintang tengah malam yang tetap dan tidak bergerak, yaitu bukan termasuk bintang yang berjalan. Ini pendapat lagi, beda lagi pendapat. Tetap dan tidak bergerak. Bintang inilah dalil bahwa bumi tidak berputar dan bergerak, karena jika seandainya bumi itu berputar sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang filsafat, kita termasuk orang-orang filsafat. Menurut pendapat orang filsafat, kita akan melihat bintang-bintang yang tetap tersebut di atas waktu akan beredar di tempat tertentu dan kita tidak akan melihatnya berada di satu tempat. Dan juga dari yang kita lihat adalah munculnya hilal. Hilal, kalau kita bulan puasa atau hari raya pasti lihat hilal, kan begitu kan? Di akhir bulan hilal akan lihat di pagi hari saat sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit, sehingga hilal bisa terlihat di waktu maghrib saat setelah tenggelamnya matahari. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena matahari bergerak lebih cepat daripada bulan. Di dalam berjalannya, kalau seandainya bumi berputar, kita berpikir secara logika, seandainya berputar, sebagaimana yang mereka kira, pasti matahari dan bulan tidak ada yang lebih cepat, tidak ada yang mengetahui satu dengan yang lain.
itulah pernyataan bahwa bumi itu diam dan matahari yang bergerak. Perkataan bahwa bumi berputar dan bergerak serta matahari diam dan tidak berjalan adalah perkataan yang kufur. Oh, jadi kalau menurut agama apabila buminya berputar, matahari diam itu berarti kufur atau tidak tidak punya dalil. Ya maklum, karena kita akan berdalil kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi kalau seorang ilmuwan itu dalilnya teknologi, peneliti, begitu dalilnya. Kalau kita Al-Quran dan Sunnah. Menurut pendapat Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, telah bersepakat kaum muslimin bahwa bumi tetap tidak bergerak dan matahari berjalan. Dan orang-orang yang berkata bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, mereka berusaha untuk menjadikan bahwa matahari itu tetap dan tidak bergerak. Dan ini adalah kekufuran. Kufur katanya. Ya, tidak apa-apa kan. Pendapat boleh berbeda, guys. Hanya menambah ilmu pengetahuan, wawasan kita berpikir tentang alam ini. Kalau kita orang muslim, pasti kita percaya dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena di sini ada dalilnya. Tapi kalau kita hanya menambah wawasan, menambah ilmu, mengetahui ciptaan yang maha kuasa, boleh kita berdalil kepada teknologi, boleh. Hanya selebih pengetahuan saja, hanya pengetahuan saja. Ini kalau muslim, Islam itu ada dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Matahari berjalan, demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Surat Yasin ayat 38. Nah, begitu guys. Jadi semua itu ada dalilnya. Matahari diam, matahari bergerak, bumi diam. Dalam agama Islam itu ada dalilnya. Kalau bisa kita belajar dulu agama untuk menambah keyakinan, baru kita belajar ilmu dunia menurut teknologi. Supaya apa? Supaya kita tidak sesat dan tidak stres menghadapi dunia ini. Kalau kita beragama lebih dulu, baru dunia, maka kehidupan kita selanjutnya akan lebih tenang menjalani hidup ini. Dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena itu mati yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia seluruh dunia. Begitu guys. Menurut Syekh Hamad An-Tuwahhidri rahimahullah juga memiliki pernyataan yang semisal dengan yang dikatakan oleh Ibnu Baz. Syekh Abu Amir Abdul Karim Al-Hajuri Al-Hafidullah berkata, hal itu hukumnya kufur dikarenakan pendapat bahwa bumi bergerak dan berjalan dan matahari tetap dan diam telah menentang dalil yang sahih. Terjelas adapun penerapan terdapat perorangan bahwa dia kafir atau tidak, maka dia dikembalikan kepada terpenuhinya syarat kekufuran dan hilangnya penghalang pada perorangan tersebut. Supaya kita tidak kufur, supaya kita tidak syirik, sebagai orang Islam kita awalnya belajar ilmu akhirat dulu, baru belajar ilmu dunia. Jangan kita terbalik, belajar ilmu dunia, lupa ilmu akhirat. Jadi dunia terus yang dihamba-hambakan, meninggal dunia tidak dibawa. Kalau kita belajar ilmu akhirat, baru belajar ilmu dunia, baru hidup kita tenang. Dan hasilnya lebih baik dan lebih baik sempurna. Begitu guys. Untuk mengetahui ini kita akan lanjut ke berikutnya. Boleh kalian bertanya, boleh di kolom komentar, boleh kritik dan saran, saya tunggu di kolom komentar kalau kalian mau. Begitu. Kalau lebih istilahnya biar nggak gagal paham, ikuti mulai dari awal sampai akhir. Sekarang kita akan lanjut ke selanjutnya, yaitu bentuk bumi.
banyak berpendapat menurut para ilmu dunia yang menggunakan teknologi bahwa bentuk bumi itu bulat kayak telur ayam. Contohnya kayak global. Ada lagi pendapat untuk pendapat ulama, untuk ustaz saya dari Yaman, dia bilang bahwa bumi itu datar, tidak bulat. Yang bulat ada langit. Nah, itu berbeda pendapat karena ustaz saya mempunyai dalil-dalil yang kuat. Beliau dari Yaman. Dengan kita sebagai orang muslim yang belajar di Indonesia, yang belajar teknologi, kita bahwa bumi itu bulat. Nah, tahunya di mana? Di ilmu pengetahuan alam. Jadi bertolak belakang. Tapi tidak apa-apa. Namanya belajar ilmu pengetahuan. Oke, lanjut. Bentuk bumi telah berkata Imam Abdullah Qadri bin Thohir al-Baghdadiyah. Imamullah telah bersepakat bahwa bumi memiliki ujung akhir dari segala isi. Begitu juga langit juga memiliki ujung akhir dari 6 arah. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Hal ini berbeda dengan yang dikatakan kelompok Dahriyah bahwa bumi tidak memiliki ujung akhir dari arah bawah, begitu juga dari arah kanan, kiri, dari arah belakang maupun dengan hanyalah ujung dari bumi adalah dari arah pertemuan bumi dengan udara yang ada di atasnya. Waduh. Bingung itu guys. Ya, enggak apa-apa. Kita akan beda pendapat boleh, yang penting kita ke satu tujuan. Oke? Belajar ilmu dunia itu mendekatkan diri kepada Allah. Pernah dibilang ilmu begini. Seorang bola lampu itu baru bisa jadi dari 99 kali terakhir itu baru jadi, dia belajar ilmu itu hanya mendekatkan diri kepada Allah. Kan itu. Jadi sama, tapi jalannya berbeda-beda. Kalau kita sebagai orang muslim ikut dalil. Telah berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsir firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasi wa anhara. Dialah Allah yang telah memanjangkan bumi dan menjadikan di bumi tersebut gunung-gunung dan sungai-sungai. Surat Al-A'raf ayat 3. Dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap orang yang menyangka bahwa bentuk bumi adalah bulat. Kaum muslimin dan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani berkeyakinan akan diam dan tetapnya bumi, dan bumi memanjang. Yahudi dan Nasrani juga berkeyakinan akan diam dan tetap bumi, dan bahwa bumi memanjang itu Yahudi dan Nasrani berkeyakinan bahwa bumi memanjang itu. Tafsir Qurtubi di ayat tersebut. Waduh. Agak sama, memang ada Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran. Al-Quran terakhir, karena Al-Quran itu melimanisir Injil, Zabur, Taurat. Karena Al-Quran itu kitab terakhir, yaitu Nabi yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang gelarnya 3, SAW. Nabi Adam sampai Nabi terakhir itu gelarnya alaihissalam, 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 sampai 25 terakhir itu gelarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ada yang berkataan kebanyakan manusia bahwa bumi berbentuk bulat, tidak memiliki tepi. Ini adalah keyakinan yang wajibkah di masa ini. Bahkan orang berpendapat bahwa bumi memiliki sisi atau ujung sehingga bumi itu datar, ditertawakan semua orang. Ditertawakan. Akan tetapi kabar bahwa bumi adalah bulat diambil dari orang kafir yang mana mereka juga telah salah dengan kesalahan yang fatal ketika mereka berkata matahari diam dan bumi berjalan mengelilinginya, sehingga mereka telah salah di dalam masalah berputarnya bumi terhadap matahari. Kenapa? Mereka tidak bisa salah di dalam masalah bentuk bumi. Jadi ada pendapat beda. Tidak apa-apa pendapat beda, silahkan. Tidak ada yang larang. Yang penting satu tujuan, mendekatkan diri kepada Allah.
Begitu. Masalahnya kalau kita bertolak belakang, ya kita sama-sama ambil secara logika. Kalau pikir tidak mampu, baru kita pasrah kepada ikuti Al-Quran dan Sunnah. Karena sepandai-pandainya kita, secerdas-cerdas kita tidak akan bisa mengalahkan Allah. Karena beliau maha mengetahui, maha kaya, maha segala-galanya. Oke? Sehingga Allah berfirman, sa'asrifu an ayatil ladina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi wa in yaraw kulla ayatin la yu'minun biha. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadaku. Surat Al-A'raf 146. Orang-orang kafir adalah orang yang menyombongkan diri di muka bumi. Di ini adalah Allah tidak akan memberi mereka hidayah dan pemahaman terhadap ayat-ayatnya, baik itu ayat syariah yaitu Al-Quran dan Sunnah, maupun ayat kauniyah yaitu matahari, bumi, bulan, bintang, dan lain sebagainya. Oke, seperti itu guys. Kita kalau belajar tentang bentuk bumi, beda versi, beda pendapat, ya enggak apa-apa lah, terserah. Yang penting kan belajar pengetahuan itu penting. Kalau kita banyak ilmu pengetahuan, kita sebagai mayat hidup yang tidak ada gunanya, kan begitu. Kita belajar saja ilmu pengetahuan sesuai kemampuan kita, kan begitu guys. Kalau memang ada kurang nek di hati saudara-saudara, adik-adik, guys, boleh kritik dan saran, saya tunggu. Kalau kurang jelas, boleh dibahas di kolom komentar. Oke, tapi jangan lupa di subscribe. Dengan selanjutnya kita akan belajar penciptaan matahari dan bulan. Penciptaan matahari dan bulan. Terdapat beberapa hadis asal penciptaannya matahari dan bulan, di antaranya Abdullah bin Bas radhiyallahu anhu dan Rasulullah boleh berkata, ini hadis nih guys, hadis Rasulullah, Inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa syamsi min nurin arsyihi. Sesungguhnya Allah menciptakan matahari dan bulan dari cahaya ars. Hadis ini ada bilang palsu. Ibnu Mudarriyah disebut oleh Imam As-Sayuti di La'alih Ma'uduliyah 56. Satu, di dalamnya terdapat Abdul Mun'im bin Idris, seorang pendusta hadis dhaif sekali disebutkan juga dari jalan yang lain oleh Abu Sa'id Al-Ashhabani di Al-Dhamma 1144. 4, di dalamnya ada Nuh bin Abi Maryam, pemasuk hadis. Ya, banyak beda pendapat, tidak apa-apa, yang penting kita ambil manfaatnya saja. Oke. Yang kedua dari Hafizah bin Yaman radhiyallahu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal syamsi min nurin arsyihil fa amma man kana fi sabiki ilmihi annahu yad'uha syamsi fa innahu khalaqaha mislah dunya al qadariha wa amma ma kana fi sabiki ilmihi an yatmisaha wa yuhawwi ilaha qamar fa innahu khalaqaha duna syamsi fi daw'i walaki innama yarawna subigorahuma li siddatil tiqa is-sama'i wa bu'diha minal ardi. Allah menciptakan matahari dan bulan dari cahaya ars. Cahaya arsnya di dalam ilmu Allah yang terdahulu, yang Allah akan dijadikan matahari. Matahari akan Allah ciptakan sebesar dunia dan ilmu Allah yang terdahulu. Allah menghapus cahaya matahari yang satunya dan menjadikannya
bulan dan Allah menciptakan lebih redup cahayanya dari matahari dan hanyalah manusia melihat keduanya. Kecil karena tinggi dan jauhnya keduanya dari bumi. Ini doif sekali disebutkan di dalam hadis palsu Imam Syafi'i 49. Juga ada lagi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu boleh berkata, Bismillahirrahmanirrahim. An Ubaidillah ibn Ansi qala sa'alatu Ansaina Malik radhiyallahu anhu an salasi yusali an syamsi wal qamari wan nujum. Faqala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu khuliqna min nuril arsy. Ya. Dari Anas bin Malik. Aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang 3 hal, tentang matahari, bulan dan bintang. Matahari, bulan dan bintang. Maka beliau berkata, qala sa'altu ansa na Maliki radhiyallahu anhu an salasi hisal an naqsamsi wal qamari wal nujum. Matahari, samsia samsi matahari, wal qamari bulan, wal nujum dan bintang. Faqala berkata Rasulullah SAW, haddatsani Rasulullah SAW annahu khalaqisna min nuril arsy. Sesungguhnya mereka diciptakan dari cahayanya arsy. Jadi matahari, bulan dan bintang itu oleh Allah diciptakan dari cahayanya arsy-nya Allah. Cahaya arsy-nya Allah, arsy-nya Allah. Tempat tinggal Allah di langit yang ke-7 begitu. Jadi Salman Al-Farisi radhiyallahu lagi wa an Salmanah radhiyallahu anhu qala khalaqallahu azza wa jalla samsa min nuri arsy wa kataba fi wajhiha inni anna Allahu la ilaha illa ana wa khalaqal qamara min nuri hijabihi alladhi yali summa kataba fi wajhi inni anna Allahu la ilaha illa ana. An Salman radhiyallahu anhu qala Allah menciptakan. Allah khalaqallahu azza wa jalla samsa min nuris arsy. Allah menciptakan matahari dari cahaya arsy dan Allah menulisnya di wajahnya matahari. Matahari, samsi matahari, wa kataba wajhah dan menulis dari wajahnya. Inni annallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah. Ini aku ada Allah. Wa khalaqal qamara min nuri hijabihi alladhi yalih. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, Allah. Summa, dan Allah menyatakan bulan dari cahaya hijabnya. Kemudian summa, kemudian kataba fi wajhi. Allah menulis di wajahnya. Di wajahnya bulan. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali aku. Itu. Kesimpulannya tidak diketahui secara dalil saat ini yang sahih tentang asal dari penciptaan matahari dan bulan. Nah, itu kesimpulannya, guys. Mulai tadi ini ada hadis bilang doif, ada yang bilang sahih, ada yang bilang hadis sahih. Tidak apa-apa, kita ambil secara logika saja. Mana yang benar itulah yang kita ambil, kan begitu. Kalau pikiran kita sudah tidak mampu, karena Al-Quran jadi imam, otak kita jadi makmum. Jangan otak kita jadi imam, Al-Quran jadi makmum, salbut jadinya bingung, kan begitu. Sekarang kita lanjut ke hitaman yang ada di bulan.
Pernah tidak kita duduk pada bulan purnama, duduk di bawahnya bulan, lalu kita lihat bulan ke atas, ada kristal hitam itu, ada kayak gambar lah di bawah bulan itu, ada kayak gambar, tidak tahu gambar apa itu, tapi kan ada hitam-hitamnya, ada bulan bercahaya, baru di bawah ada hitam-hitamnya, kan begitu guys. Nah, itu ada hadisnya ya, ada dalilnya. Hadis Abdullah bin Salman, hadis Abdullah bin Salman, ya. Anna Abdullah ibn Salam sa'ala an-nabi an-nisawa'illati fil qamar faqala innahuma kana syamsani faqala Allah ta'ala wa ja'alna al-laila wan-nahar wa ra'aytainai fama huna wa ayyal laila fasawadul ladzi ra'aitahu wal mah'ud. Sesungguhnya Abdullah bin Salman bertanya kepada Nabi, An Abdullah Salman sa'alna Nabi an nisawadil ladzi fil qamar. Jadi Abdullah bin Salman bertanya kepada Nabi tentang kehitam-hitaman yang ada di bulan. Qamar ini bulan, qamar bulan. Kehitam-hitaman di bulan. Faqala, maka Rasulullah berkata, innahuma kana syamsaini faqala ta'ala. Keduanya dahulu adalah matahari. Allah berkata. Jadi Allah berkata. Kami jadikan faqala ta'ala, jadi Allah berkata, waja'alna laila wan nahara ra'ayataini famahuna ayatal lailah. Jadi kami jadikan tanda bagi malam dan siang, kemudian kami hapus tanda malam. Tanda malam. Fasawadul ladzi ra'aitahu mah'ud. Maka hitam yang ada pada bulan yang engkau lihat itulah itulah penghapus sebagai cahaya, mah'ud. Menghapus sebagai cahaya, seperti itu guys. Jadi itu ada hadisnya tentang gambarnya hitam-hitamnya bulan. Letak matahari dan bulan selanjutnya. Letak matahari dan bulan selanjutnya. Adapun bulan, kebanyakan ahlul tafsir sebagaimana penulis belum mendapatkan pendapat secara ini. Di tafsir Qurtubi, di tafsir Qurtubi, Zaujah ibnu Atiyah, Al-Baghawiyah, Za'adul Maisiri, Ibnu Zawziyah, As-Sam'ani dan yang lainnya bahwa letak bulan berada di langit dunia atau langit pertama. Aduh, ada letak bulan di langit pertama atau ada di langit dunia atau langit pertama, ya. Ya, mudah-mudahan saya bisa ke bulan guys, kan saya ingin ambil bulan ini. Ya Allah, pengen ke bulan saya. Ya, mudah-mudahan saya terkabulkan lah guys, bisa dapat ke bulan. Ya, pengen tahu bulan lah. Pengen tahu telapak kaki Rasulullah di bulan, kan begitu. Hanya cita-cita, ya berkat Allah, jadi kita berusaha. Mudah-mudahan berhasil lah. Adapun matahari terdapat perselisihan di antaranya para ulama. Pertama, dia di langit kelima. Kedua, ketika musim panas, maka matahari berada di langit pertama. Adapun jika musim dingin, matahari berada di langit ketujuh. Diriwayatkan pendapat ini dari Abdullah bin Amir, disebutkan di tafsir As-Sam'ani surat Nuh 16. Itu tafsir. Ketiga, matahari di langit. Yang keempat, pendapat ini dipilih oleh sejumlah ulama al-tafsir, juga merupakan pendapat Ibnu Utsaimin terdahulu. Tafsir Fusilat halaman 80. Imam Ibnu Katsir berkata, dan tidak ada di dalam syariat ini yang menafikan pendapat ini.